Mas Refli, tanggapannya tadi dari pernyataannya Pak Gus Pardi terutama bahwa memang meyakini bahwa hak angket ini tidak akan terjadi. Oke, jadi ini untuk Gus Pardi, saya pikir tadi Gus dari Jawa Timur, ternyata Gus dari Sumatera Barat ini ya. Iya betul, kita kan pernah bertandingan juga nih. Oke, saya mau menjawab begini ya. Kalau Ya. kita lihat cara berpikir Gus Pardi tadi ya, tadi kan mengatakan cara berpikir prosedural. Kalau ada masalah ini, maka Anda bisa ke Bawaslu, bisa ke sini, bisa ke sana, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Tapi begitu angket, tidak mau berpikir prosedural. Padahal angket itu sama hak DPR yang juga diatur di dalam undang-undang, sama sahnya. Bahkan penggunaan hak angket itu nggak berat-berat amat kok. Jauh lebih berat kalau kita ke Mahkamah Konstitusi menyusun permohonan dan lain sebagainya. Kan prosedural juga. 25 yang mengusulkan, sebentar, 25 mengusulkan, lalu separuh anggota DPR lebih hadir, dan separuh lebih mengesahkan. Itu kan prosedur juga. Nah, oke, itu satu. Lalu pertanyaan teknisnya adalah sama dengan kita ke MK dan kita ke angket. Ke MK juga nggak gampang membuktikan apakah kecurangan itu TSM atau tidak. Ke Bawaslu juga tidak gampang. Bahkan kalau ke angket kan ini kan tidak membuktikan apa-apa dalam pengertian bahwa kita tidak menghukum, tetapi mengumpulkan data dan fakta yang sebanyak-banyaknya. Menggunakan hak DPR selain interpelasi dan menyatakan pendapat. Lalu persoalan kalau ada teknisnya nanti, oh saya tidak yakin angket ini akan terlaksana atau tidak, it is not my business. Apalagi misalnya ada yang ngomong bahwa 01 ada yang sudah statement begini begitu. Tapi intinya adalah jangan dikesankan hak angket itu seolah-olah haram untuk waktu tertentu. Misalnya, oh angket boleh dilaksanakan sebelum pemilu, setelah pemilu nggak boleh dilaksanakan atau tidak boleh karena Anda takut kalah. Nggak begitu. Jadi tetap saja kita ada jalur-jalur politik, DPR tidak boleh diam. Justru dari kemarin kita kesal dengan DPR. Kok banyak pelanggaran-pelanggaran, kok diam saja. Nah sekarang ketika DPR diminta untuk bersuara menggunakan haknya, kita ya gembira. Paling tidak kita melihat ada forum untuk kemudian kita melihat, karena kan DPR memiliki hak untuk memanggil secara paksa. Kalau civil society kan nggak mungkin. Nah karena itu sekarang silakan DPR menggunakan haknya dan jangan dipikirkan dulu bahwa nanti nggak akan berhasil. Itu menurut Gus Pardi. Menurut Dedi barangkali bisa berhasil. Nah, bagaimana dengan pandangan Pak Dedi? Tanggapan apa lagi, Mbak? Kalau saya kan sudah jelas, saya sudah dari awal katakan, ini bukan soal teknis, ini bukan soal prosedural. Masing-masing ada tempatnya. Soal kecurangan, perilaku, dan seterusnya, ada Bawaslu, ada Gakumdu, ada yang namanya DKPP dan seterusnya. Sengketa hasil pemilu ada juga tempatnya. Tetapi kita tidak bicara itu, Pak. Kita tidak bicara itu. Kita bicara bagaimana undang-undang pemilu dijalankan dengan benar. Bagaimana apakah perilaku kekuasaan sudah benar. Apakah misalnya pengerahan instrumen-instrumen kekuasaan terkait dengan pemenangan itu bisa dibenarkan. Ini kan yang kita mau bicarakan, karena ini persoalan bangsa, bukan 0103. Harusnya 02 juga berkepentingan untuk supaya kita semua sepakat, begitu ya, bahwa pemilu kemarin memang benar-benar baik. Ini gimana Gus Pardi bisa bilang KPU-nya melakukan dengan baik? Wong ketua KPU-nya 2 kali dapat peringatan keras dan terakhir. Gimana ceritanya? Ya, ini kan problem gitu. Nah, kalau kemarin kita tidak, mungkin dari kami PDI Perjuangan, tidak ketika selama pemilu kita, masa kampanye dan seterusnya kita mengangkat ini, ya. Itu kan karena kita juga bagian daripada bagian dari penyelenggara kekuasaan, sebagai partai politik pengusung pemerintah, sebagai DPR RI, begitu ya. Tetapi kan ini setelah persoalan ini selesai, dan kita merasa bahwa persoalan-persoalan itu belum tuntas dan dibuktikan dengan banyaknya penolakan di masyarakat, ya silakan lihat media sosial, silakan lihat media
media Baik. mainstream semua ada di Baik, situ. Pak Deddy. Nah, apakah kita DPR mau abai terhadap suara-suara itu? Oke. Seharusnya 02 juga berkepentingan dong. Oke, ya. baik. Semuanya Kita- harusnya berkepentingan. Oke, kita Dan ini akan legal tunggu. konstitusional kok. Oke, Bukan baik, kita gelap. akan tunggu mengenai hak angket ini apakah kemudian akan terrealisasi untuk digulirkan di DPR, akan seperti apa. Terima kasih Pak Deddy, Pak Gus Pari, dan juga Mas Refli telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.